10 November. Apa yang terlintas di benak kalian saat mendengar kata 10 November? Ya, Hari Pahlawan. Setiap tahun, pada tanggal 10 November, kita rutin memperingati Hari Pahlawan. Para pelajar biasa memperingatinya dengan cara melaksanakan upacara bendera. Tapi kenapa sih 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Kalau mau tahu, yuk kita simak video animasi berikut ini. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah pertempuran yang terjadi antara pihak Indonesia melawan pihak Inggris. Sesuai dengan namanya, pertempuran ini terjadi di kota Surabaya. Pada saat Indonesia masih diduduki oleh Belanda, datang Jepang yang saat itu sedang sangat kuat. Jepang mendarat di Pulau Jawa pada 1 Maret 1942. Belanda yang terdesak akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan pergi dari Indonesia. Indonesia pun diduduki oleh Jepang. 3 tahun kemudian, Amerika membom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena merasa sudah kalah, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam masa vacuum of power, pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di situ saja. Pada 15 September 1945, tentara Inggris yang menguncing di Belanda mendarat di Jakarta dan kemudian di Surabaya pada 25 September. Mereka memiliki beberapa misi, yaitu melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan tentara Jepang. Namun, tentara Inggris juga memiliki satu misi lagi, yaitu mengembalikan Indonesia menjadi jajahan Belanda kembali. Hal ini pun memicu adanya perlawanan rakyat. Mulai 1 September 1945, pemerintah Indonesia memerintahkan agar bendera merah putih selalu dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, pada malam hari tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda yang dipimpin oleh Plukman mengibarkan bendera Belanda di tiang teratas Hotel Yamato. Keesokan harinya, area-area Surabaya yang melihatnya marah dan kemudian berkumpul di depan Hotel Yamato. Sudirman yang saat itu hadir masuk ke dalam hotel digawal oleh 2 orang untuk meminta kepada Plukman agar segera menurunkan bendera, tetapi Plukman menolak. Kemudian menembakkan senjatanya. Plukman tewas dicekik oleh salah satu pegawai Sudirman yang juga tewas ditembak oleh tentara Belanda. Sudirman dan seorang lagi pengawalnya pergi melarikan diri. Area-area Surabaya yang berada di luar berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek warna birunya, dan menaikkannya kembali ke puncak tiang bendera. Setelah kejadian tersebut, meletuslah pertempuran Indonesia melawan Inggris. Pertempuran memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal AWS Malabi yang merupakan tentara Inggris di Jawa Timur. Pada malam hari tanggal 30 Oktober 1945, mobil yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan kelompok milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan terjadinya baku tembak. Malabi tertembak dan mobilnya diledakkan menggunakan granat. Kematian Malabi menyebabkan Inggris menjadi marah besar. Posisi Malabi digantikan oleh E.C.R. Manser. 10 November, Manser mengeluarkan ultimatum yang bunyi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus menyerahkan senjatanya di tempat dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas waktu sampai jam 6 pagi. Jika tidak, maka kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Ultimatum tersebut dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap rakyat Indonesia. Pada pagi hari, tentara Inggris mulai melancarkan penyerangan. Salah satu tokoh pemuda, mengobarkan semangat juang area-area Surabaya melalui pidatonya yang berakhir. Surabaya digempur dari 3 sektor, yakni darat, laut, dan udara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit selama kurang lebih 3 minggu. Pada akhirnya, kota Surabaya dapat diduduki oleh Inggris. Sebanyak 6.000 hingga 16.000 pejuang Indonesia tewas, dan sebanyak 600 hingga 2.000 tentara Inggris juga tewas dalam pertempuran tersebut. Maka dari itu, maka 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya menunjukkan betapa heroiknya para pejuang melawan kekuatan asing. Sudah sepatutnya kita ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh negara asing lagi. Pertempuran Ambarawa terjadi
terjadi setelah Indonesia merdeka, yaitu pada 20 November sampai 15 Desember 1945 antara bangsa Indonesia versus bangsa Inggris. Pasukan sekutu sampai di Magelang yang dipimpin oleh Brigadier Jenderal Battle pada 20 Oktober 1945. Ternyata pasukan sekutu diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangan bangsa sekutu awalnya diterima baik oleh pihak Indonesia lantaran untuk mengurus bekas tawanan Belanda. Ternyata pihak sekutu dan NICA membebaskan para tawanan Belanda. Akibatnya Indonesia pun marah. Dan terjadilah insiden di Magelang. Kemudian, Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle datang lalu membuat kesepakatan. Kesepakatan itu berisi, yang pertama, jumlah pasukan sekutu dibatasi berdasarkan tugasnya dan pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengurus APWI atau tawanan perang dan internian sekutu. Yang kedua, Jalan Raya Magelang-Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia dan sekutu. Yang ketiga, sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Namun, kesepakatan tersebut dilanggar oleh pihak sekutu. Akhirnya, pertempuran Ambarawa terjadi dengan pihak Indonesia dipimpin oleh Letnan Kolonel Istiman. Pada saat perang, Letnan Kolonel Istiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Saat itu, tentara sekutu berusaha untuk melucuti TKR. Tindakan tersebut dibalas oleh pasukan yang dipimpin M. Sarbini dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Akhirnya, pasukan TKR dapat mendesak tentara sekutu, dan pihak sekutu pun menyerah. Pasukan TKR Indonesia menang. Tokoh-tokoh pertempuran Ambarawa. Brigadir Jenderal Battle merupakan tokoh pemimpin dari pihak sekutu. Letnan Kolonel Istiman, pemimpin pasukan Indonesia yang gugur pada saat pertempuran. M. Sarbini, pemimpin pasukan yang mengepung tentara sekutu. Kolonel Sudirman, saat Letnan Kolonel Istiman gugur, beliaulah yang menggantikannya. Halo Bandung, ibu kota periangan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Kenapa ya kok disebutnya Bandung Lautan Api? Nah, gini ceritanya. Dulu, pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu dan NICA datang ke Bandung. Mereka langsung menguasai kantor-kantor penting di Bandung. Tapi pasukan kita pasti langsung lawan kan, Om? Iya dong, pokoknya semua badan-badan perjuangan ikut melawan sekutu. Tapi tiba-tiba tanggal 21 November 1945 ada ultimatum dari sekutu. Isinya apa, Om?
Pokoknya, rakyat disuruh mengosongkan kota Bandung bagian utara, paling lambat tanggal 29 November 1945. Hah? Bagian utara? Oh iya, Om lupa kasih tahu. Dulu Bandung itu dibagi jadi Bandung Utara dan Bandung Selatan. Dan soal ultimatumnya, tentu saja rakyat langsung menolak. Karena itu, mereka jadi banyak bentrokan senjata sama tentara sekutu. Duh, senjata kita dulu kan masih belum memadai, Om. Iya, Danang. Akhirnya, Bandung Utara berhasil dikuasai sekutu. Oh iya, sejak tanggal 24 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat resmi berubah nama jadi Tentara Republik Indonesia. Tapi Om, Bandung kan masih ada bagian selatan. Itu gimana nasibnya ya? Nah, sekutu lagi-lagi bikin ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Pasti rakyat disuruh mengosongkan Bandung Selatan ya? Iya, tapi kali ini pemerintah Republik Indonesia memerintahkan mereka untuk mematuhi ultimatum itu. Ya, Bandung menyerah dong, Om. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi mereka punya rencana lain. Wah, apa itu, Om? Setelah dapat perintah seperti itu, Panglima TRI yaitu Kolonel Abdul Haris Nasution langsung mengadakan musyawarah sama para pejuang lain. Akhirnya, mereka sepakat untuk mengikuti keputusan pemerintah. Setelah berhasil mengungsikan rakyat keluar dari kota, mereka membumi hanguskan Bandung Selatan. Tujuannya biar sekutu nggak bisa memiliki kota Bandung seutuhnya. Oh, aku ngerti maksudnya. Kan udah kebakar. Berarti kotanya udah hancur dan nggak ada yang bisa dikuasai lagi. Nah, begitu taktiknya. Makanya peristiwa ini disebut Bandung Lautan Api. Setelah peristiwa itu, rakyat masih melakukan perlawanan dengan taktik gerilya loh. Jadi, mereka nggak beneran menyerah ya, Om? Betul, Danang. Bahkan ada satu pahlawan yang rela mati saat berjuang. Beliau adalah Muhammad Toha.